Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Squad Poltek Bank Surabaya di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Desa Dian Dwi Lestari di podcast Poltek Bank Surabaya. Sudah lama sekali ya rasanya kita tidak berbincang-bincang lagi. Nah, tak terasa tahun 2024 sudah berlalu dan kini saatnya untuk membuka lembaran baru. Gimana nih kabarnya? Udah siap untuk memulai hari baru atau masih belum move on? Nah, tenang aja, Desa di sini beberapa menit ke depan akan menemani kalian dalam podcast Poltek Bank Surabaya spesial menyambut tahun baru 2025 bersama wajah baru Poltek Bank Surabaya. New Year, New Face, and New Hope. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita kali ini. Halo Squad Poltek Bank Surabaya. Oke, ini dia bintang tamu kita kali ini nih. Mereka baru aja datang dari liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih dan lebih dalam sama mereka, seperti biasa kita akan mulai dan buka dengan jargon andalan podcast Poltek Bank Surabaya. Tapi ada yang baru di tahun 2025. Selain tahun baru, kita juga punya jargon baru. Dan untuk itu, perdana akan kita ajak bintang tamu kita kali ini untuk coba bareng-bareng jargon kita. Gimana, udah siap? Siap. Surabaya Radio Check, ready for take off. Oke, seperti kata pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mari kita perkenalan nih sama bintang tamu kita kali ini. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Izin memperkenalkan diri. Nama Igus Timura Pranyaputra dari Program Studi Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alfa. Saya berasal dari Bali. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Sastia Yuningsidi dari Prodi LLU 14, asal dari Madiun. Oke, nah tapi aku mau tanya nih, kenapa sih seragam kalian beda? Beda tingkat atau beda apa? Siap, beda tingkat. Siap, izin. Izin saya dari tingkat 2 dan saya dari tingkat 1. Oke, terus asal sekolahnya dulu? Siap. Izin saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tegalalang, tepatnya di Gianyar, Bali. Izin saya dari SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Madiun. Oke, terus aku pengen tahu nih, kenapa sih memilih Poltek Bank Surabaya? Siap. Izin alasan saya untuk memilih bersekolah di sini, yang pertama, memang sejak SMA itu memiliki cita-cita untuk berkuliah di kampus kedinasan. Setelah itu juga setelah saya mengikuti bimbingan belajar di Bali dulu, direkomendasikan juga untuk berkuliah di sini. Jadi sesuai dengan passion dan minat saya, didukung juga oleh orang tua, saya memantapkan diri untuk berkuliah di Poltek Bank Surabaya. Terus untuk Sasti? Untuk saya, karena dari dulu saya juga ingin bersekolah di sekolah kedinasan, dan menurut saya Poltek Bank ini sekolah kedinasan yang berfokus pada bidang penerbangan. Berarti dua-duanya emang suka penerbangan? Emang suka penerbangan atau emang hanya cari kedinasannya aja? Izin dari saya pribadi, selain emang pengen untuk di kedinasan, juga penerbang tuh kelihatannya kayak keren gitu. Keren. Kalau Sasti? Saya izin karena saya juga tertarik di bidang penerbangan. Oke, nah terus nih, yang menarik lagi nih teman-teman. Mereka itu baru aja sampai di Poltek Bank Surabaya kurang dari 3 jam. Nah, kita tanya dulu nih, kalau Murah, langsung dari Bali untuk ikut podcast kali ini? Siap, izin saya langsung dari Bali sampai di Surabaya baru tadi pagi. Keren banget nih. Kalau Sasti? Saya izin baru sampai juga tadi dari Madiun pagi dan baru sampai di sini. Oke. Terus aku pengen tanya nih, selama lebih dari 3 bulan, khusus untuk Sasti ya, karena baru. Ini wajah barunya Poltek Bank Surabaya teman-teman. Masih tingkat 1 fresh banget. Ngapain aja sih di kampus selama 3 bulan? Udah ngapain aja kegiatannya? Baik, jadi selama 3 bulan ini kami untuk tingkat 1 diberi pembekalan dan dilatih untuk menjadi taruna-taruni yang disiplin dalam arti disiplin waktu serta disiplin akan aturan-aturan yang ada. Selain itu kita juga dipupuk jiwa korsa agar saling korsa antar taruna dan taruni Poltek Bank Surabaya. Oke, berarti ini pertama kalinya sejak masuk Poltek Bank Surabaya boleh pulang? Siap. Nah, kalau untuk Murah sendiri? Izin kegiatan saya selama 3 bulan terakhir ini
mungkin untuk tingkat 2 lebih fokus ke akademik dan juga mengikuti ekstrakurikuler dan memanfaatkan fasilitas juga mungkin seperti gym dan lain sebagainya. Dan mengikuti mungkin berbagai event dan lomba-lomba. Lomba apa sih? Izin terakhir lomba yang saya ikuti itu ada di Dies Natalis Poltrada Bali, yaitu mengikuti lomba esai. Meraih juara. Siap, mohon izin kebetulan untuk di Poltrada mendapat juara di kategori Best Presentation. Kita beri tepuk tangan dulu deh kalau kayak gitu. Oke, lanjut nih. Di tahun 2025 ini kan tahun baru ya. Kita akan bahas tentang bagaimana sih memulai hari baru. Nah, boleh nggak sih spill planning kalian atau resolusi kalian di tahun 2025 itu apa? Mungkin dari saya resolusi ataupun plan saya ke depannya di tahun 2025 ini, yang pertama tentunya fokus ke akademik di perkuliahan dan bagaimana mengatur jadwal-jadwal dan memaksimalkan tugas-tugas yang diberikan dari dosen juga, tapi tidak lupa juga tetap meningkatkan improve daripada soft skill diri sendiri yang mungkin bermanfaat di dunia kerja ke depannya. Selain itu saya juga ingin fokus ke kegiatan organisasi maupun resimen seperti itu, event-event ke depannya maupun lomba-lomba dari yang terdapat di ekstrakurikuler saya. Berarti ngurahin resimen ya? Siap. Boleh tahu resimen apa? Izin saya menjabat sebagai Komandan Kompi. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman Komandan Kompi itu tugasnya ngapain aja sih? Dan kalau misalnya dalam kegiatan ketarunaan itu tupoksinya atau tugas pokok fungsinya itu pada bidang apa dan setiap apa gitu mungkin kita bisa sharing ke teman-teman. Baik, Komandan Kompi di resimen itu bertugas pada umumnya di baris berbaris. Seperti menyiapkan apel, sebelum apel kita menyiapkan, setelah itu mengecek kelengkapan daripada anggota. Setelah itu lebih ke upacara-upacara. Misalnya ada upacara di kampus, kita mempersiapkan bagaimana jalannya upacara tersebut. Selain itu, Komandan Kompi juga membawahi daripada pasukan khusus di organisasi di Politeknik Penerbangan Surabaya, ini seperti Pedangpora, itu dibawahi oleh Komandan Kompi juga. Dan misalnya ada kegiatan wisuda, ada Jarko, jajaran kehormatan, misalnya ada tamu di gedung serbaguna. Kalau aku dengar nih kan kegiatannya banyak banget ya. Udah 24 jam di kampus, terus kegiatan perkuliahan juga tetap jalan, terus kamu juga sebagai resimen gitu. Kira-kira di tahun 2025 gimana sih taktik kamu untuk mengatur jadwal jadi bisa fokus ke segala hal. Jadi kayak nggak ada yang ketinggalan. Mungkin kan misalnya ada kegiatan resimen gitu ya. Kalau kita nyebutnya resimen nih teman-teman. Kegiatan resimen tuh kayak BEM ya kalau di universitas. Nah, itu gimana sih taktik kamu untuk mengatur planning di 2025 ini? Siap, untuk planning tersendiri itu kita harus membagi prioritas. Bagaimana kita mengatur prioritas yang diutamakan. Misalnya terdapat event ataupun kegiatan di organisasi, tetapi kita ada jadwal pembelajaran ataupun UAS, kita harus tetap mengutamakan akademik terlebih dahulu, di kampus terlebih dahulu, baru setelah kegiatan di akademik selesai, off lecture seperti itu, kita baru bisa mempersiapkan daripada kegiatan di organisasi itu tersendiri. Jadi tidak tumpang tindih antara akademik maupun non-akademik, semuanya bisa berjalan. Semisal ada tugas-tugas dari akademik, kita bisa kerjakan di waktu selang atau waktu seling di tempat perkuliahan. Setelah itu kita off di barak, baru mempersiapkan untuk di organisasi seperti itu. Ternyata lumayan padat ya teman-teman ya. Nah sekarang kita nih beralih nih ke bintang tamu kita yang satu lagi yang masih fresh banget. Kita Sasti, tanya gimana kegiatan planning kamu di tahun 2025? Planning saya di tahun 2025 ini untuk saya sendiri, saya berharap semoga di tahun 2025 ini saya dapat mencetak prestasi yang bisa membanggakan atau mengharumkan nama Poltek Bank Surabaya. Oke, terus udah selama 3 bulan berjalan, terus pasti udah tahu dong trik-triknya dari pagi bangun, terus belajar, terus ada kegiatan yang lain gitu. Udah tahu
setelah ini mau ambil ekstrakurikuler apa atau mau ikut seniornya nih menjabat juga atau gimana? Siap izin untuk ekstrakurikuler, mungkin saya akan berfokus di bidang olahraga yaitu bulu tangkis. Atlet berarti? Atau bukan? Atau emang hobi atau gimana? Cuma hobi aja. Hobi aja? Iya. Di olahraga berarti ya? Siap. Oke, aku pengen tahu nih kegiatan-kegiatan menarik apa yang ada di kampus dan ingin kalian kembangkan secara personal. Baik, mungkin dari saya sendiri itu dari kegiatan di kampus yang menurut saya menarik, yang pertama ada kegiatan olahraga bersama, Kak. Itu biasanya diadakan setiap hari Jumat. Jadi Jumat pagi kita dari senior maupun junior, tingkat 1, tingkat 2 maupun tingkat 3 itu berkumpul bersama melaksanakan olahraga, biasanya senam ataupun jalan kaki, jalan-jalan santai keluar kampus seperti itu. Itu menurut saya kegiatan yang sangat positif dan dapat meningkatkan tali silaturahmi antara senior dan junior. Selain itu juga ada kegiatan kumpul sasuh yang menurut saya sangat positif, yakni kumpul saudara asuh. Jadi setiap taruna itu memiliki saudara asuhnya tersendiri di Politeknik Terbang Surabaya. Jadi setiap keluarga asuh itu berkumpul di suatu tempat, saling bersilaturahmi ataupun makan bersama seperti itu. Itu menurut saya kegiatan yang sangat positif, jadi mempererat antara junior dan senior, jadi tidak terlalu ada kesenggangan seperti itu. Asik juga ya teman-teman ya. Nah, aku pengen tahu nih, itu kegiatannya rutin kah? Siap, rutin, Kak. Setiap berapa bulan sekali atau mungkin gimana? Mungkin untuk kumpul sasuh itu semisal ada waktu senggang yang memang free di kampus pasti akan diadakan. Misalnya mungkin 3 bulan sekali atau seperti itu. Nah, untuk Sasti nih, apa kira-kira kegiatan yang menarik di Poltek Bank Surabaya dan ingin kamu kembangkan secara personal? Izin untuk, kalau menurut saya, kegiatan yang menarik yaitu adanya olahraga terpimpin, di mana kita satu angkatan melaksanakan olahraga secara bersama-sama, yaitu seperti lari, push up, sit up, ataupun olahraga mandiri. Jadi, menurut saya itu dapat mempererat jiwa korsa antar taruna dan taruni, serta dapat menjaga kesehatan dan juga menjaga postur tubuh taruna-taruni di Poltek Bank Surabaya. Ternyata kedua bintang tamu kita kali ini sangat suka olahraga ya. Dari penjelasannya dan pembahasannya tuh lebih tertarik ke bidang olahraga ternyata. Oke, terus nih, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau saat ini Kementerian Perhubungan itu sudah mengganti namanya yang awalnya taruna menjadi mahasiswa. Nah, kira-kira selain penyebutan yang baru, apa sih yang baru di Poltek Bank Surabaya? Mungkin selain penyebutan daripada taruna menuju ke mahasiswa juga terdapat berbagai perubahan yang diterapkan. Seperti yang kita ketahui mungkin juga squad sudah pada tahu, yang pertama adanya tidak digunakannya lagi chevron pada mungkin baju PDH, PDUK, PDUB, dan PDL. Dan selain itu juga tidak digunakannya lagi baju pakaian dinas lapangan seperti itu. Selain itu juga ada penambahan pakaian. Selain kita menggunakan PDH yang sebelumnya mungkin dari Senin sampai Jumat pakai PDH dan diselingi PDL, sekarang kita ada tambahan baju yakni PDH berwarna putih dan baju batik seperti itu. Oke, nah terus kalau untuk Sasti, karena kelihatannya seragamnya beda gitu ya. Apa perbedaan seragam di tingkat 1 dengan tingkat 2? Baik, untuk tingkat 1 sekarang ini menggunakan seragam yang berwarna biru, di mana untuk taruni seragamnya itu dikeluarkan atau baju keluar, sedangkan untuk taruna tetap baju masuk. Dan sekarang ini kita menggunakan chevron yang berupa pangkat, jadi tidak seperti yang dulu lagi. Itu pangkatnya berarti beda tiap tingkat atau gimana? Siap izin berbeda, jadi setiap untuk tingkat 1 yaitu 1 garis, tingkat 2 2 garis, tingkat 3 3 garis. Tapi yang sama nih, aku lihat kayaknya di lipatan baju tuh ada logo-logonya. Bisa dijelasin? Siap, mohon izin dari lipatan baju di sebelah sini. Iya. Kita memiliki logo itu untuk menunjukkan setiap program studi yang ada di Poltek Bank Surabaya, yang ini bernama monogram. Jadi di sini dijelaskan daripada singkatan di setiap prodi. Seperti saya contohnya disingkat jadi MTU, itu untuk menunjukkan prodi, jadi dosen-dosen maupun manajemen bisa lebih mudah untuk mengetahui kita dari prodi di mana.
Oke, jadi aku pengen tahu nih, untuk Murah khususnya, yang sudah menjalani 2 tahun kurang lebih di Poltekkes Surabaya dan mengalami perubahan-perubahan itu, mulai dari, seragam yang masih pakai chevron sampai yang nggak pakai chevron. Nah, kira-kira, lebih nyaman dengan situasi kampus yang seperti apa sih? Siap, mungkin dari saya lebih nyaman di kondisi seperti sekarang ini, di mana kegiatan di kampus lebih humanis, jadi kita dapat menjalani dengan sepenuh hati seperti itu, Kak. Dan juga di kegiatan seperti ekstrakurikuler maupun di akademik kita bisa lebih fokus seperti itu, dan juga bisa lebih mengembangkan entah minat dan bakat yang kita miliki, jadi tidak terlalu sungkan seperti itu. Dan juga untuk ke senior kita bisa lebih dekat, jadi kita ketika ada perlu bantuan itu bisa lebih mudah. Misalnya ada tugas yang kita tidak mengerti dari senior kita, itu bisa lebih mudah kita dapatkan seperti itu. Nah, terus nih, teman-teman, ada informasi nih buat kalian semua kalau Poltek Bank Surabaya itu punya video literasi. Jadi BPSDM melalui Poltek Bank Surabaya membuat video literasi. Nah, bintang tamunya juga bekerja sama nih dari 3 sekolah, yaitu Poltek Bank Surabaya, lalu ada Poltekpol Surabaya, dan ada PPI Madiun. Nah, buat kalian yang belum nonton, jangan lupa nonton ya di channel BPSDM dan juga Poltek Bank Surabaya tentunya. Nah, aku pengen tanya nih terkait video literasi yang menunjukkan adanya perubahan lingkungan kampus tersebut. Nah, menurut pendapat kalian terkait video literasi itu gimana sih? Menurut saya dari adanya perubahan dari yang mungkin dulunya agak sedikit keras sekarang berubah menjadi humanis, itu merupakan langkah yang baik menurut saya. Jadi ketika kondisi di kampus itu tidak humanis, jadi mungkin dari mahasiswa atau taruna itu memiliki rasa tertekan seperti itu. Jadi dia tidak menjalani kehidupan di kampus itu dengan baik seperti itu. Dan juga mungkin ada sakit secara fisik maupun mental, jadi mungkin itu berdampak kepada taruna. Dan ketika berubah ke humanis seperti sekarang, itu merupakan langkah yang baik untuk kedepannya. Nah, kalau Sasti sendiri? Baik, sesuai dengan instruksi Menteri yang dikeluarkan nomor 8 tahun 2024, jadi peraturan ini memang dikeluarkan dalam rangka untuk mewujudkan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, serta menumbuhkan kondisi lingkungan belajar yang lebih humanis. Oke, dan untuk Sasti nih, untuk mahasiswa yang masuk pada masa perubahan dan menonton video literasi tersebut, menurut kamu apa sih harapan kamu ketika masuk di Poltek Bank Surabaya? Jadi setelah saya menonton video literasi tersebut, jadi menambah pengetahuan saya bagaimana tentang dampaknya kekerasan dan bahayanya kekerasan. Dan saya berharap agar untuk sistem humanis ini juga dapat diterapkan di kampus-kampus yang lain di luar lingkup perhubungan. Dan dengan adanya sistem humanis ini tidak mematahkan semangat kita untuk terus semangat untuk belajar. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penutup yang biasa banget ditanyain di awal tahun. Nah, kira-kira apa sih harapan kalian untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga kalian, dan untuk Poltek Bank Surabaya menyambut dan menjalani tahun 2025 ini? Mungkin dari saya sendiri, harapan saya untuk diri saya sendiri di tahun 2025 ini semoga bisa plan-plan yang saya sudah tetapkan di tahun ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa berprestasi maupun di akademik maupun di non-akademik, dan kegiatan di resimen juga bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk orang tua saya semoga sehat selalu di rumah dan bisa mendukung saya dari rumah selalu seperti itu. Dan untuk kampus Politeknik Penerbangan Surabaya semoga selalu menjadi kampus yang berprestasi dan dapat selalu menginspirasi generasi muda saat ini. Oke, dan untuk Sasti? Baik, untuk harapan untuk saya ke depannya, semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mencetak prestasi-prestasi yang dapat membanggakan Poltek Bank Surabaya, serta untuk harapan keluarga, yaitu semoga mereka sehat-sehat di rumah dan tetap mendoakan saya yang ada di sini. Serta untuk harapan Poltek Bank Surabaya, semoga dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang dapat mengharumkan nama bangsa. Oke, nah
Itu dia tadi nih teman-teman, segala hal yang baru di Poltek Bank Surabaya di tahun 2025 ini. Mulai dari jargon kita yang baru, terus juga ada mahasiswa baru nih, yaitu angkatannya Sasti, terus ada juga seragam baru, dan juga lingkungan kampus yang baru. Nah, harapannya segala hal yang baru di 2025 ini akan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Nah, dan seperti yang lagi viral-viral nih, kata-katanya dong. Baik, mungkin sedikit pesan ataupun kata-kata dari saya. Semoga di tahun 2025 ini segala resolusi kita dapat tercapai dan apapun kegagalan yang kita alami di tahun 2024 dapat berhasil di tahun ini. Dan juga jangan patah semangat untuk yang belum dapat mencapai cita-cita di tahun lalu. Semoga di tahun ini dapat terwujud. Dan khususnya bagi adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan di Politeknik Penerbangan Surabaya, tetap semangat, selalu rajin belajar dan latihan jasmani. Semoga di tahun depan dapat lolos di Politeknik Penerbangan Surabaya dan dapat bergabung di keluarga besar Politeknik Penerbangan Surabaya. Dan untuk Sasti, kata-katanya dong. Siap dari saya untuk kalian, yaitu janganlah berhenti ketika kalian lelah, tetapi berhentilah ketika kalian selesai. Dalam artian, kalian jangan pantang menyerah untuk terus mencoba dan belajarlah dari kegagalan sampai kalian bisa sukses kepada tujuan kalian tersebut. Oke, dan untuk kalian semua yang masih belum siap untuk membuka lembaran baru, jangan patah semangat ya. Karena setiap perubahan kecil akan membawa dampak yang besar untuk diri kalian di masa depan. Semoga kita semua bisa menjadi sosok yang lebih baik dan kita impikan di tahun 2025. See you! See you!